Lepasin. Berapapun lo minta duit, bakal gue kasih. Tapi please, jangan perkeos gue. Cuy, gue juga banyak duit tahu. Mendengar itu, Melani terdiam, perasaannya sungguh ketakutan. Dan saat ia belum juga bernafas, tiba-tiba rok yang Melani kenakan ditarik paksa ke bawah oleh pria itu. Seakan tak peduli, merusak dan membuatnya sobek. Dalam keadaan seperti ini, yang Melani hanya bisa lakukan mengerahkan, berontak ke sana kemari. Namun semakin ia berontak, semakin merasakan nafasnya mulai berat. Pun ikutan lemas karena semuanya sangatlah sia-sia saja. Melani tidak kuat lagi. Melani tak mampu lagi menghadapi kenyataan ini. Melani menahan nafas ketika merasakan serambi mulai tersentuh sesuatu. Wajah Eka sempat hadir dalam pikirannya, namun semakin lama semakin meredup sehingga akhirnya Melani memasrahkan nasibnya kepada Sang Ilahi. Ia hanya bisa ikhlas dengan yang terjadi. Selamat tinggal, sayup-sayup. Melani mulai benar-benar kehilangan kesadarannya sedetik saat Melani hampir pingsan. 2 detik, Melani menghembuskan nafas terakhir dalam kesadarannya. 3 detik, Melani merasakan mulai tertindih. 4 detik, 5 detik, sesuatu mulai ingin memasukinya. Hening, Melani pingsan. Dan setelah menelpon Eka yang masih terjebak macet, Arneta tampak diam memandang ke depan. Awalnya dia berpikir akan muncul ketika sang kakak sudah berada di tempat kejadian Melani ditahan. Lalu pikirannya mulai berkembang ke banyak hal. Sambil mengernyit, ia mengingat beberapa kejadian saat ia sedang ngumpul dengan para anggota klub mobilnya. Ibel adalah salah satu anggota klub yang terkenal paling. Salah satu saja merusak wanita baik-baik tanpa mandang bulu. Neta pun mengetahui jika Ibel itu bukanlah orang biasa. Dia berasal dari keluarga yang cukup kaya. Dan juga yang Neta ketahui selanjutnya, di mana Ibel kadang membuat keributan di beberapa tempat. Bahkan beberapa kali ikut bersama Neta untuk memberantas para preman-preman jalanan. Maka dari itu, tiba-tiba pikiran Neta makin kacau. Benaknya bertanya-tanya apakah Ibel dapat dipercaya atau tidak? Apakah Melani akan baik-baik saja? Jika saja Ibel berani menyentuh Melani, maka Neta akan memberikan pelajaran yang jauh lebih parah. Meski Ibel bukanlah pria sembarangan yang dengan mudah ditaklukkan. Dalam hati berharap semoga saja semua berjalan sesuai rencana. Dan Eka sang kakak bisa tiba lebih cepat untuk menolong Melani. Semua salah Neta karena keegoisannya untuk membuktikan sesuatu mengharuskan jika terjadi apa-apa kepada Melani, padahal semua yang terjadi adalah rencana dari Neta. Gue nggak akan biarkan hal itu terjadi. Gumam Neta sambil mengepalkan kedua tangannya, tatapannya tajam ke depan hingga ia mengeluarkan selembar uang 50.000 diletakkan di atas meja. Ia beranjak dari duduknya dan menyempatkan mengatakan kepada waiters jika tahiannya ia letakkan di atas meja. Hanya satu keinginan Neta saat ini, yaitu segera menghancurkan semua rencana yang ia buat sendiri. Pikirannya benar-benar kacau. Semua kejadian ini diperparah karena ketidakkehadiran Junaidi, orang kepercayaannya, dan menunjuk Ibel untuk menggantikannya. Ia berlari menuju ke mobil. Kemudian menginjak pedal gas sekuat mungkin, melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan tinggi menuju ke tempat penyergapan Melani. Selama perjalanan hanya satu harapan Neta, yaitu semoga dia belum terlambat untuk tiba di tempat. Dan butuh 5 menit mobilnya telah memarkir di depan sebuah ruko. Ia mengambil kunci roda membentuk L terbuat dari besi, ditentengnya kunci tersebut menuju ke pintu masuk. Saat tiba di depan pintu, Neta ingin membukanya terkunci. Tentu Neta berdebar-debar, kekhawatiran melandanya, apalagi sayup-sayup ia mendengar suara teriakan dari dalam ruko. Merinding ia saat memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Maka Neta menendang paksa pintu tersebut. Dan apa yang disaksikan kedua matanya membuat emosinya naik berlipat ganda. Kondisi Melani yang tak berdaya dalam kondisi bulat sedang oleh seorang pria yang begitu dikenal Neta.
Neta! Bos! Beberapa orang melihat kedatangan Neta pun ikutan terkejut, namun Neta tak pedulikan semuanya. Neta berlari, lalu melempar kunci roda di tangannya. Terdengar suara erangan dari pria yang sempat menindih Melanie tadi, lalu tersungkur ke samping dengan kondisi kepala yang berdarah akibat terkena kunci roda tadi. Lalu Neta berlari sambil melompat melewati Melanie dengan posisi kaki kanan terbuka mengarah ke arah pria itu. Namun, pria itu cukup mampu mengelak. Teriak Neta kembali, lalu ia pun kembali berputar melayangkan tendangan terputar ke Ibel. Ibel mundur ke belakang, namun pria itu masih menahan tendangan Neta dengan menyilangkan dua tangannya di depan wajahnya. Neta tak melepaskan kesempatan, ia pun kembali melayangkan serangan ke Ibel, menekuk lutut kanannya sembari melompat. Ibel menghindar, lalu Neta memberikan serangan siku kanan. Ibel menahan sikunya, lalu ditekuk lututnya ke atas. Neta yang dalam posisi terbuka mendapat serangan balasan di perutnya. Neta mundur ke belakang, namun lengannya langsung dipegang oleh Ibel. Ibel menarik lengan Neta ke samping, lalu saat ia ingin menyerang wajah Neta, Neta cukup sigap menangis dengan menekuk dengan satunya lagi tepat di depan wajahnya dan menyempatkan melangkahkan satu tendangan kaki kanan di perut Ibel hingga membuat keduanya terdorong ke belakang. Ibel bertepuk tangan menyeringai sambil menatap wajah Neta dengan tajam. Begitupun sebaliknya. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut bisa langsung join grup Telegram kami ya. Terima kasih.